Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD, kita akan belajar menemukan informasi dari teks tentang sumber energi. Ayo, kita belajar bersama-sama. Nah, informasi dapat ditemukan pada setiap paragraf sebuah teks. Lalu, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membaca secara cermat. Kemudian, saat membaca sebuah teks, terkadang terdapat kata-kata penting di setiap paragraf. Nah, kata penting juga bisa disebut kata kunci. Kata kunci biasanya kata yang diulang beberapa kali pada sebuah paragraf ataupun sebuah teks. Kata kunci adalah kata penting dalam suatu kalimat atau paragraf karena berkedudukan sebagai kunci ataupun kode yang dipergunakan dalam memahami atau merangkai informasi yang ada di dalam kalimat atau paragraf tersebut. Makna dari kata penting dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berbentuk seperti buku ataupun KBBI secara online. Nah, berikut adalah langkah-langkah menemukan informasi dari sebuah teks. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Jika satu kali membaca kalian belum memahami teks tersebut, kalian bisa membacanya lebih dari satu kali. Lalu yang kedua, menandai bagian atau kata-kata penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, menemukan informasi pada setiap paragraf. Lalu yang keempat, menuliskan informasi pada setiap paragraf menjadi satu paragraf baru. Oke, sekarang perhatikan contoh. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Energi Matahari. Ayo kita baca secara cermat. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termaksud kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaat energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dari teks tersebut kita menemukan kata penting. Yang pertama, matahari. Artinya, bintang yang merupakan pusat tata surya memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengedarinya, sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Lalu yang kedua, sumber, artinya asal. Lalu yang ketiga, alternatif, artinya atau maknanya pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Nah, informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. Informasi dari paragraf 1, matahari merupakan pusat tata surya. Lalu, informasi yang terdapat pada paragraf kedua, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi.
Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari setiap paragraf, kita dapat menyimpulkan atau menjadikannya menjadi satu paragraf. Sehingga informasi dalam teks tersebut yaitu matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Nah, jadi seperti itu contohnya. Semoga kalian paham ya. Oke, sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dah.